setuju bahwa yang buat timnas Indonesia masuk perempat final Piala Asia, Sintayong atau naturalisasi atau siapa? Semua aspek berperan. Semua aspek berperan. Bahkan termasuk PSSI tadi. Oke. Yang mengusahakan naturalisasi, lalu melakukan pendekatan kepada klub-klub agar diizinkan bermain di Piala Asia U23 ini. Ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Liga 1 kalau tidak diliburkan, kalau tidak ada sebuah kompromi dan dukungan dari klub-klub Liga 1, itu nggak bisa muncul itu. Karena waktu TC tanggal 1 April, tanggal 30 Maret kan hari Sabtu baru 9 yang datang. Ya. Artinya ada keputusan secara organisasi juga dari Ketua Umum. Ya. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa klaim bahwa lebih menonjol dalam kontribusi terhadap kesuksesan lolos ke perempat final Piala Asia ini. Oh begitu? Ya. Kan strikernya katanya anak naturalisasi semua. Ya. Indonesia belum ada yang mampu, benar begitu? Ya nggak juga sebetulnya. Sekalipun ada 4 naturalisasi, kalau kita bicara 5 gol, ya kalau mau pikirannya dangkal, pikiran sempit membeda-bedakan itu, ya. 5 gol dari pemain lokal semua. Begitu? Witan 1, Komang 2, Marcelino 2, kan begitu. Tapi kan kita nggak boleh kalau dalam sepak bola melihatnya, menganalisisnya seperti itu. Maka nggak boleh ada banyak klaim yang seolah-olah mengagungkan yang satu, mengecilkan yang lain gitu loh. Terus prediksi saudara yang akan menang nanti hari Jumat lawan Korea Selatan siapa nih? Kalau main sebagus kemarin lawan Jordania, rame. Gitu ya? Peluangnya ada. Kalau main sebagus lawan Jordania. Berapa persen peluangnya? 50-50. Ya, I agree. 50-50. Tapi Anda setuju nggak? Siap, Bang. Jadi jawaban pertanyaan tadi, apa memang cara naturalisasi ini akan tetap dipertahankan dan peranannya sejauh mana untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia? Prinsipnya dalam sepak bola naturalisasi kan akselerasi. Ya. Dia shortcut gitu loh. Maka perdebatannya sebetulnya poin kritis tentang naturalisasi bukan soal anti dan pro. Tetapi dalam konteks membangun sepak bola Indonesia, dalam membangun tim nasional, kan di situ. Tapi kan ada tuduhan seolah-olah yang bermain kan orang asing gitu loh, walaupun secara darahnya masih ada Indonesia. Ya ketika payung hukumnya sudah ada, normanya sudah ada, kan harusnya nggak usah perdebatan itu lagi. Begitu. Tinggal perdebatan sepak bola teknisnya. Ya. Kalau perdebatan teknis berarti pelatih yang menentukan layak apa tidak dia masuk gitu kan. Kalau lihat yang di 2-3 ini, 4 ini punya kontribusi lah. Artinya secara kualitas dia memberikan sebuah kontribusi. Ya. Tapi kan nggak boleh ketika kita mengapresiasi yang satu merendahkan yang lokal misalnya. Ya. Lalu muncullah istilah lokal pride. Nah ini yang membuat udara tidak sehat. Jadi udara Anda, sepak bola Bung kita. Toel masih berpendapat untuk tahun-tahun ke depan cara naturalisasi itu masih perlu dipertahankan? Tergantung. Apa tergantung? Karena ini kan sebuah policy yang nggak selalu terjadi di setiap periode kepengurusan. Ya. Karena ini butuh support politik kan. Ya, tapi dari kesiapan putra Indonesia sudah sampai berapa lama lagi kita pakai cara naturalisasi ini? Sulit bicara soal waktu. Gitu. Sulit bicara soal waktu. Makanya yang pasti kan tim nasional itu adalah soal kualitas terbaik di sana. Ya. Dari manapun asalnya gitu loh. Ya. Maka pertanyaan kritisnya adalah akselerasi naturalisasi ini sampai kapan? Itu pertanyaan besar yang belum terjawab ya, sampai saat ini. Kedua, seberapa banyak misalnya? Ya, benar. Karena sekarang kan sudah 11. 11. 3 di periode Iwan Bule, 8 di periode... Yang dipakai di Qatar sekarang berapa orang? 4. 4. Itu full main semua? Main di pertandingan lawan Jordania main 4-4-nya. Di sebelumnya enggak, cuma 3. Oke, Pak Gonzales, salah satu pemain sepak bola yang asalnya naturalisasi. Anda melihat pertandingan tim kita U23 melawan Jordania dan Australia. Coba analisa saudara gimana? Kenapa bisa menang? Di luar ekspektasi siapapun. Ya bisa menang karena saya paling suka dari 3 pertandingan kemarin lawan Qatar, ya. Australia dan Jordania. Saya paling suka Jordania. Karena mereka main kerja keras dan kompas semua. Ya. Dan saya lihat paling penting mereka kemarin disiplin. Ya. Pemain kita. Disiplin. Itu paling penting di sepak bola, disiplin. Ya. Itu saya suka kemarin. Itu bisa disiplin gara-gara kehebatan pelatihnya?
Ya itu semua termasuk pelatih. Ya, Karena siapa pilih untuk main pelatih. begitu ya. Ya pelatih punya caranya bagaimana kasih motivasi dan semangat para pemain. Benar nggak kita mendengar Sintayong ini kalau mengetahui misalnya anak buahnya pemain bola ini makan super mie atau merokok langsung dicoret. Benar nggak begitu? Sampai kerasnya dia punya disiplin. Ya itu bisa terjadi. Semua pelatih masing-masing punya karakter beda-beda. Dulu saya sama almarhum Alfred. Juga sama, disiplin dia juga seperti Sintayong. Emang kalau nggak lagi boleh makan. kalau lagi bertanding begitu untuk pertandingan dunia, kalian dikasih makan apa sih? Apa? Dikasih makan apa? Nah, kalau kita misalnya di tim sama timnas pasti makan beda ya. Apa? Makan beda. Kita bicara tentang makan. Yes. Ya beda. Menu makan Ya. apa? Menu makan apa? Ya kalau saya dulu di timnas ada ayam, spaghetti, daging, Begitu. salad, semua. Dan nggak boleh keluar malam ya? Nggak boleh clubbing. Nggak boleh kemana-mana karena kita harus bikin negara Indonesia di Jadi atas. saya Hotman yang suka clubbing nggak boleh dekat-dekat ke asramanya timnas ya. Kalau zaman Anda waktu naturalisasi gimana prosesnya dulu? Apakah sekarang ini dulu caranya dulu apa? Saya bersyukur ya dan ikut senang sama semua pemain-pemain naturalisasi sekarang ya. Ya. Karena dulu saya ada aturan Yaitu harus tinggal di Indonesia 5 tahun nggak boleh pulang. nggak boleh pulang. Nah, misalnya Langsung saya, lu jatuh cinta sama putri Indonesia ya. Lu Iya. untung dia lo. karena saya juga punya istri cantik Indonesia dan Istri semua cantik. keluarga. Ya dulu Sampai sekarang istri baru satu. tetap satu saya. Sampai mati satu aja. Baru satu ya. Satu aja. Oke, kita lihat dulu grafis pemain naturalisasi Indonesia berikut ini. Mana grafisnya? Nah ini dia nih. Ya.